Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian proyek akhir yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada CV Surya Pelangi di Pekanbaru. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Asniati Bahari selaku dosen mata kuliah. Dengan pemberian tugas ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kami terkait perancangan sistem informasi akuntansi. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Areta Safira dengan BP 19153-2017. Lalu ada Keken Fiori dengan BP 18153-1003. Ada Nabila Mukhlisa dengan BP 19153-2015 dan Natasha Elvin Maharani dengan BP 19153-2032. Baik, berikut adalah hasil penelitian kami pada CV Surya Pelangi. Adapun pembahasan pertama, kami akan membahas bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu untuk metode penelitian itu terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, data dan jenis data, dan teknik pengumpulan data yang selanjutnya akan dibahas berikutnya. Baik, untuk hal yang melatar belakangi penelitian kami, seperti yang diketahui, sistem informasi akuntansi itu akan menghasilkan sebuah informasi akuntansi yang mempunyai peran penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil. Nah, informasi akuntansi itu dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dalam hal pengelolaan usaha, antara lain untuk keputusan penetapan harga dan pengembangan pasar. Namun, dalam kenyataannya, pengusaha kecil itu belum menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Nah, hal ini juga terjadi pada CV Surya Pelangi sebagai objek penelitian kami. Dengan pertumbuhan dan perkembangan usahanya, UMKM ini dalam pengendalian internal itu masih memerlukan evaluasi dan perbaikan informasi akuntansi supaya memberikan gambaran perusahaan secara jelas. Nah, terkait latar belakang inilah, rumusan masalah yang kami peroleh adalah bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi yang memadai pada CV Surya Pelangi dengan tujuan penelitian memberikan rekomendasi rancangan sistem informasi akuntansi untuk kegiatan operasional CV Surya Pelangi. Adapun manfaat penelitian terutama bagi kami sebagai peneliti yaitu menambah wawasan dan pengetahuan sebagai langkah nyata dalam penerapan ilmu dengan teori yang diperoleh pada kegiatan kuliah. Dan untuk CV Surya Pelangi itu diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan bagi CV Surya Pelangi sehingga akan memperoleh perbaikan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan usaha di masa yang akan datang. Baik, untuk metode penelitian, yang pertama itu adalah lokasi penelitian yang berada di Jalan Puyuh Mas nomor 2A 2B Tangkerang Tengah Pekanbaru dengan jenis dan pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana dalam penelitian ini data itu dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kami lakukan. Lalu untuk subjek penelitiannya itu dilakukan wawancara secara langsung dengan pihak CV Surya Pelangi yang meliputi Pak Rahmat Adi Suryono sebagai pemilik dan Ibu Nengsi dari bagian keuangan. Dan untuk data dan jenis datanya sendiri, itu kami menggunakan data primer, yaitu melakukan wawancara secara langsung. Dan untuk data sekundernya, itu dari gambaran umum usaha, struktur organisasi, dan job desk karyawan yang kami peroleh dari wawancara yang dilakukan. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, itu terdiri dari survei pendahuluan dengan melakukan pendekatan langsung ke CV Surya Pelangi, lalu survei kepustakaan, di mana kami mengumpulkan data-data melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan, lalu survei lapangan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baik, selanjutnya adalah bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama kita akan mengkaji tentang tujuan studi sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Di sini terdiri atas 4. Yang pertama itu adalah untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan sehari-hari. Nah, ini berhubungan dengan pemrosesan transaksi akuntansi dan non-akuntansi sehingga kinerja perusahaan itu akan menjadi lebih produktif. Nah, yang kedua itu adalah untuk mendukung pembuatan keputusan oleh pembuat keputusan intern perusahaan. Nah, ini maksudnya adalah dengan adanya SIA itu akan menyediakan beberapa informasi yang nantinya akan digunakan
maupun untuk pengambilan keputusan perusahaan. Nah, yang ketiga itu adalah memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. Nah, hal ini mengacu pada tanggung jawab manajemen untuk menata secara jelas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang keempat itu adalah untuk memperbaiki kelemahan dari sistem informasi akuntansi yang lama di perusahaan. Nah, sehingga ke depannya penyediaan itu dapat dengan mudah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan dengan sistem yang sudah diperbarui. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari perancangan sistem informasi akuntansi pada CV Surya Pelangi pada penelitian kami kali ini. Nah, yang pertama itu adalah untuk memperbaiki informasi yang diberikan oleh sistem dalam kualitas, ketepatan waktu, atau struktur dari informasi tersebut. Nah, yang kedua adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Nah, maksudnya di sini adalah untuk memperbaiki daya andal informasi akuntansi dan menyediakan catatan yang lengkap sebagai pertanggungjawaban dalam melindungi harta perusahaan, di mana objeknya pada kali ini adalah CV Surya Pelangi. Nah, yang ketiga itu adalah untuk menurunkan biaya dalam menyelenggarakan catatan akuntansi. Seperti yang kita ketahui, dengan catatan akuntansi yang terkomputerisasi tentu akan meminimalkan biaya dibandingkan dengan pencatatan yang bersifat manual. Lalu yang keempat adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap. Nah, sehingga dengan ini akan membuat efektivitas dan efisien untuk mendukung pengelolaan transaksi dari pelaporan. Baik, lanjut pada pembahasan untuk latar belakang usaha. Nah, di sini ada beberapa data yang disajikan. Nama usahanya sendiri itu adalah usaha Surya Pelangi berjenis CV dengan tahun berdiri itu tahun 2005 dengan jenis usahanya adalah untuk konveksi pakaian. Untuk pemiliknya sendiri itu adalah Bapak Rahmat Adi Suryono. Dan juga untuk jumlah karyawan itu terdiri dari 26 orang, di mana pembagiannya itu terdiri dari 3 orang bagian penyablonan, 3 orang bagian bordir, 4 orang bagian desain dan pemotongan, 8 orang bagian penjahitan, 2 orang bagian pengiriman, 2 orang bagian keuangan, dan 3 orang bagian pengepakan atau finishing. Nah, untuk proses bisnisnya sendiri, pada CV Surya Pelangi ini melayani pembuatan pakaian, bordir, dan sablon untuk seragam kerja, seragam sekolah, butik, seragam dinas, untuk negeri maupun swasta, dan kaos. Nah, ini ada beberapa dokumentasi yang kami peroleh dari proses bisnis CV Surya Pelangi, khususnya pada bidang produksi. Di sini ada bagian desain dan pemotongan, lalu lanjut pada bagian penjahitan. Lalu yang ketiga itu adalah bagian penyablonan, di mana di sini adalah tempat untuk penyetakan menggunakan layar. Lalu yang keempat di sini adalah bagian pembordiran. Di sini mereka menggunakan bordir komputer. Lalu ini adalah bagian pengepakan atau finishing. Nah, jadi ini juga berhubungan dengan pengiriman dari produk yang mereka produksi. Dan ini merupakan hasil produksi dari CV Surya Pelangi yang memuat seragam sekolah, seragam dinas, baik itu negeri dan swasta, kaos, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur organisasi pada CV Surya Pelangi. Yang pertama, pemilik konveksi bertugas melakukan pengawasan atas kegiatan operasional usaha, menentukan kebijakan-kebijakan untuk pengembangan usaha dan menjalin hubungan kerjasama bisnis dengan beberapa sekolah, PT, dan perusahaan lainnya dalam pembuatan seragam. Yang kedua, bagian keuangan bertugas melakukan pengeluaran uang dan menerima serta menyimpan pemasukan uang yang terjadi dalam kegiatan operasional. Kemudian membuat bukti kas masuk dan bukti kas keluar yang terjadi serta mengotorisasinya. Kemudian memberikan stempel atau cap dinas dokumen yang telah dinyatakan lunas. Selain itu, bagian keuangan juga merangkap di bagian pendistribusian gaji terhadap karyawan. Yang ketiga, bagian penjualan bertugas melakukan pelayanan penjualan barang kepada pembeli dan menerima pesanan barang dari pembeli. Selain itu, bagian penjualan juga menerima pemberitahuan jika terjadi retur penjualan. Yang keempat, bagian pengiriman bertugas menerima barang dan dokumen yang akan dilakukan pengiriman, melakukan pencocokan antara barang-barang yang akan dikirim dengan dokumen yang bersangkutan, melakukan penyerahan barang ke pembeli dan sekolah-sekolah maupun perusahaan. Bagian pengiriman juga mengarsip dokumen terkait pembelian barang. Selanjutnya yang kelima, bagian produksi yang terdiri dari bagian pemotongan
bertugas melakukan proses pendesainan bahan baku dan melakukan proses pemotongan bahan baku yang telah didesain. Yang kedua, bagian penjahitan, bertugas melakukan proses penjahitan bahan baku yang telah dipotong berdasarkan pola desain, melakukan proses packing barang jadi yang siap dijual. Yang ketiga, bagian sablon, dan keempat, bagian bordir. Yang terakhir, bagian pengepakan bertugas membersihkan kain dari debu, benang yang berlebihan dan mempacking produk ke dalam plastik untuk selanjutnya diserahkan ke bagian pengiriman. Yaitu pada CV Surya sendiri menggunakan aplikasi DBS-nya pada bagian keuangan. Nah, DBS ini adalah suatu aplikasi yang mana mengelola hampir secara keseluruhan dari prosesan seputar order penjualan, pembelian, manajemen persediaan, dan juga akuntansi keuangan. Ini adalah laporan dihasilkan, yaitu adanya laporan harian, laporan bulanan, laporan mingguan, laporan tahunan. Nah, pada laporan ini dihasilkan dari usaha ini menggunakan bantuan dari aplikasi DBS itu sendiri. Nah, ini adalah dokumen dan catatan operasional. Adalah nota penjualan, adanya daftar hadir dari karyawan, adanya dari aplikasi DBS, yang mana pada DBS berguna dalam memasukkan dan pengeluaran kas tersendiri. Selanjutnya adalah analisis sistem informasi akuntansi. Di sini kami akan mengkaji bagaimana aktivitas yang ada selama di CV Surya Pelangi berdasarkan sistem informasi akuntansinya. Yang pertama itu adalah siklus pendapatan, siklus pembelian bahan baku, siklus penggajian, pemrosesan aset tetap, dan siklus konversi. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu siklus pemrosesan pendapatan. Di sini kita akan membahas bagaimana pendapatan yang selama ini terjadi pada CV Surya Pelangi. Mungkin ini pertama akan dijelaskan dari flowchart, itu bagaimana dokumen itu mengalir di setiap divisinya. Mungkin itu dimulai dari pertama itu pelanggan melakukan pemesanan, itu baik dalam melalui telepon atau langsung mendatangi CV Surya Pelangi. Kemudian bagian keuangan akan mengecek terlebih dahulu riwayat kredit dari pelanggan. Selanjutnya nanti akan membuatkan pesanan dan membuka faktur penjualan rangkap 3. Nah, faktur penjualan yang pertama itu akan diberikan kepada pelanggan untuk pembayaran jika dilakukan secara tunai. Untuk rangkap keduanya diserahkan bagian gudang, dan untuk rangkap ketiganya akan diarsipkan. Bagian gudang yang menerima faktur penjualan dari bagian keuangan selanjutnya akan mengambil dan menyiapkan barang lalu membuat surat jalan rangkap 2. Selanjutnya nanti akan diserahkan ke bagian pengiriman. Nah, bagian pengiriman tadi akan memberikan barang beserta surat jalan dan faktur penjualan kepada pelanggan. Untuk surat jalan rangkap pertama itu diserahkan kepada pelanggan untuk menandatangani, dan untuk rangkap keduanya itu diserahkan kepada bagian keuangan. Nah, bagian keuangan yang tadi setelah meraksirkan faktur penjualan selanjutnya akan membuatkan bukti kas dengan menginput ke penjualan sistem DMS. Selanjutnya akan mengupdate persediaan dan membuatkan laporan penjualan, dan laporan penjualan ini nanti akan diserahkan ke pemilik. Selanjutnya di sini adalah DFG siklus pendapatan, itu menunjukkan bagaimana data itu mengalir di setiap prosesnya. Itu pertama itu dari mencetak pesanan pelanggan, lalu melakukan pengecekan riwayat kredit. Untuk data pesanan akan mengalir untuk pengambilan barang di gudang, lalu dilakukan pengiriman ke pelanggan. Nah, selanjutnya nanti akan dilakukan penagihan dan juga dilakukan perbaruan persediaan berdasarkan data persediaan. Selanjutnya juga apabila pelanggan itu melakukan pembayaran melalui via bank, itu nanti akan masuk ke dalam penerimaan kas masuk dan akan diterima laporan dari bank. Selanjutnya nanti akan dibuat penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi dari penagihan. Selanjutnya nanti akan dibuatkan laporan keuangan yang diserahkan kepada pemilik. Nah, ini adalah diagram di bisnis dari siklus pendapatan, menunjukkan bagaimana aktivitas pendapatan itu terjadi, yang dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan produk, yang nanti pada akhirnya bagian keuangan itu nanti akan menyerahkan laporan keuangan dan mengadap persediaan dan diserahkan kepada pemilik konveksi itu Pak Surya. Oke, lanjut. Ini adalah kelemahan yang kami analisis, yaitu terdiri dari 6 elemen. Yang pertama itu dari otorisasi transaksi. Nah, untuk penerimaan order itu mereka memang tidak diotorisasi oleh fungsi penjualan, melainkan dari bagian keuangan. Dan untuk persetujuan kredit itu mereka hanya dilakukan persetujuan secara lisan saja kepada Pak Surya, tidak ada dokumentasinya. Dan untuk pengiriman barang itu mereka juga tidak diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Nah, untuk penyaranan itu sebaiknya otorisasi itu sebaiknya dilakukan oleh faktur oleh bagian penjualan agar pertanggungjawaban akan menjadi lebih jelas. Dan untuk persetujuan kredit seharusnya dibuatkan dokumentasinya. Dan untuk pengiriman barang juga seharusnya bagian gudang harus membubuhkan tanda tangan juga agar pertanggungjawaban siapa yang menerima pendapatan itu akan menjadi lebih jelas.
Nah, untuk yang kedua itu adalah pemisahan tugas. Di sini mereka tidak melakukan pemisahan akuntansi penjualan dan kredit karena memang mereka kebanyakan itu rangkap jabatan untuk karyawannya. Dan untuk fungsi akuntansi dan kas mereka juga begitu, hanya dilakukan oleh bagian keuangan untuk dua fungsi ini. Dan untuk transaksinya itu mereka dilakukan hanya satu orang saja karena perangkapan jabatan. Dan untuk otorisasi transaksi dan proses transaksi juga mereka tidak melakukan pemisahan. Nah, untuk penyaranan yang kami sarankan di sini adalah seharusnya jika memang tidak bisa dilakukan pemisahan atau penambahan karyawan, akan lebih baik dilakukan peningkatan dalam bagian pengawasan, misalnya dengan memberikan CCTV di bagian arena-arena karyawan bekerja. Nah, selanjutnya itu adalah bagian accounting record. Di sini untuk pendapatan mereka sudah memadai ya, karena memang formulir bernomor urut tercetaknya juga sudah ada, jurnal khususnya juga sudah ada, subsidiary ledger, general ledger juga sudah ada. Dan untuk pengendalian fisiknya itu mereka juga sudah cukup memadai karena memang sudah ada akses kontrol untuk karyawan tertentu yang bisa mengakses data keuangan, yang dalam hal ini adalah bagian keuangan, dengan memberikan password aplikasi sehingga tidak sembarang orang saja yang bisa membuka data keuangan. Lanjut, ini adalah bagian pengawasan. Untuk pengawasan juga mereka juga cukup memadai karena memang untuk Pak Surya sendiri yang langsung melakukannya dengan cara mendatangi karyawan itu ke mejanya langsung atau mengecek apakah bahan itu memang telah sesuai dengan yang telah dibeli. Dan juga untuk penyaranan itu sebaiknya dilakukan saja penambahan CCTV agar Pak Surya bisa lebih fokus pada pengembangan perusahaan. Untuk pemeriksaan independen juga mereka sudah memadai, juga sudah dilakukan pemeriksaan pendadak oleh Pak Surya. Namun untuk bagian orang yang dikhususkan itu mereka memang tidak ada, dan untuk penyaranan itu sebaiknya Pak Surya bisa mengamanahkan kepada satu orang untuk pengawasan untuk pemeriksaan independen ini, sehingga Pak Surya nanti akan bisa lebih fokus kepada hubungan dengan pelanggan dalam pengembangan perusahaannya. Nah, ini adalah rekomendasi rancangan flowchart yang kami susun. Di sini memang tidak ada perubahan yang sangat banyak di sini, karena memang di sini yang kami rekomendasikan adalah kami memperbanyak faktor penjualan di sini, karena memang untuk setiap subdivisi di sini harus mendokumentasikan atau mengarsipkan faktor penjualan dari bagian penjualan. Dan selanjutnya di sini kami juga lakukan penambahan kartu gudang dan juga ada penambahan kartu persediaan, karena memang tidak didokumentasikan secara resmi oleh CV Surya Pelangi di sini, karena mereka hanya melakukan berdasarkan pencatatan yang manual saja di atas kertas. Nah, untuk kartu gudang sendiri sebenarnya ini berfungsi agar memudahkan bagian gudang untuk melakukan perhitungan, dan juga untuk bagian kartu persediaan di sini bagian keuangan bisa melakukan pencocokan dengan kartu gudang sehingga akan terlihat apakah sesuai pendapatan yang ada dalam penjualan di kartu persediaan dengan kartu gudang. Selanjutnya adalah siklus pembelian bahan baku. Nah, langsung saja bagaimana siklus yang terjadi selama ini pada CV Surya Pelangi dalam pembelian bahan baku. Nah, di sini ditunjukkan pada flowchart, yaitu ditunjukkan bagaimana dokumen itu mengalir di setiap divisinya. Mungkin yang pertama itu dimulai dari bagian gudang, melakukan pengecekan persediaan. Selanjutnya akan melakukan pelaporan permintaan pembelian bahan baku, nanti akan diberikan kepada bagian keuangan. Selanjutnya bagian keuangan itu nanti akan membuatkan order pembelian rangkap 2. Dan selanjutnya sebelumnya order pembelian ini akan diotorisasi dulu terlebih dahulu kepada pemilik. Nah, setelah diotorisasi mungkin order pembelian rangkap keduanya akan diserahkan ke bagian gudang, dan untuk order pembelian rangkap satunya diserahkan kepada supplier. Bagian gudang yang menerima order pembelian ini akan melakukan pembelian barang. Lalu untuk supplier yang telah menerima order pembelian rangkap 1 itu akan membuatkan faktur penjualan. Nah, faktur penjualan nanti akan diserahkan ke bagian keuangan, dan selanjutnya bagian keuangan akan mengarsipkan dan membuatkan bukti kas keluar. Nah, ini merupakan DFD dari siklus pembelian bahan baku, di mana ditunjukkan bagaimana data itu mengalir di setiap divisinya, di setiap prosesnya. Yang pertama itu mungkin melakukan pengecekan bahan dari bagian gudang, lalu melakukan permintaan, dan bagian keuangan akan membuatkan order pembelian. Selanjutnya diserahkan kepada supplier, dan selanjutnya juga diserahkan ke bagian gudang, dan bagian gudang akan langsung melakukan pembelian bahan baku. Supplier yang tadi menerima order pembelian akan memberikan bahan-bahan yang dibeli itu lalu diperiksa nantinya oleh bagian gudang, dan selanjutnya nanti bagian keuangan yang menerima faktur penjualan nanti akan membuatkan bukti kas keluar. Nah, ini adalah diagram bisnis dari siklus pembelian bahan baku, di mana ditunjukkan bagaimana aktivitas yang terjadi. Yang mungkin pertama itu dilakukan dari bagian gudang melakukan pengecekan, yang nanti akhirnya bagian keuangan akan menerima faktur penjualan dari supplier untuk dibuatkan bukti kas keluar.
Nah, ini adalah kelemahan pengendalian internal dari bagian pembelian. Yang pertama itu dari otorisasi transaksi. Untuk permintaan pembelian bahan baku itu mereka sudah melakukan otorisasi dari bagian gudang atau pembelian. Untuk order pembelian itu mereka tidak melakukan otorisasi dari fungsi pembelian karena memang mereka tidak melakukan dokumentasi dari surat order pembelian atau tidak melakukan pembuatan. Nah, untuk penyaranan itu sebaiknya dilakukan pembuatan surat order pembelian agar dokumentasi menjadi lebih lengkap dan jelas. Dan untuk laporan penerimaan barang juga mereka tidak melakukan otorisasi fungsi penerimaan karena memang hanya berdasarkan nota pembelian saja. Untuk penyaranan itu sebaiknya ditambahkan laporan penerimaan barang agar memudahkan bagian fungsi penerimaan dalam melakukan pengecekan. Lalu lanjut untuk bagian pemisahan tugas. Di sini mereka tidak melakukan pemisahan pembelian gudang dan penerimaan karena memang mereka melakukan perangkapan jabatan, dan untuk transaksi juga mereka hanya dilakukan untuk satu orang saja. Dan untuk fungsi penerimaan dan barang itu penyimpanan itu mereka sudah terpisah. Namun untuk penyaranan di bagian fungsi pembelian gudang dan hanya dilaksanakan oleh satu orang saja, itu sebaiknya dilakukan penambahan karyawan dan pemisahan. Namun jika memang tidak memungkinkan penambahan, sebaiknya bagian pengawasan itu lebih ditingkatkan seperti memasang CCTV pada arena-arena karyawan bekerja. Dan untuk accounting record-nya sendiri, untuk penggunaan formulir itu mereka memang sudah memadai karena sudah menggunakan nomor urut tercetak. Dan untuk surat permintaan pembelian ini mereka tidak melakukan dokumentasian. Dan untuk laporan penerimaan barang juga demikian, mereka tidak melakukan pelaporan. Dan juga untuk bukti kas keluar ini mereka sudah melakukan dokumentasi dengan cap lunas. Nah, untuk penyaranan dari laporan surat permintaan pembelian, laporan penerimaan barang itu sebaiknya dibuatkan karena memang untuk melengkapi dokumen yang ada sehingga akan memudahkan pengelolaan harta perusahaan. Dan untuk bagian pengendalian fisik atas aktivitas atau akses kontrol itu mereka dalam pemisahan akses persediaan itu mereka belum melakukan pemisahan karena bagian gudang itu bisa saja memasuki akses persediaan, bagian produksi juga bisa. Nah, untuk penyaranannya sebaiknya itu dilakukan pengendalian agar tidak terjadi kehilangan dalam persediaan. Untuk pengawasan itu mereka juga tidak terlalu ketat, apalagi khususnya di bagian penerimaan barang. Nah, untuk penyaranan itu sebaiknya ditambahkan CCTV pada saat penerimaan barang dan pengecekan di bagian gudang. Lanjut untuk pemeriksaan independen, di sini mereka untuk pemeriksaan penanda itu lumayan jarang dilakukan karena memang Pak Surya ini menerapkan yang namanya sifat kekeluargaan. Namun sebaiknya itu memang harus diperlukan juga. Diperlukan dengan cara mungkin dengan mengamanahkan kepada satu orang untuk melakukan pemeriksaan sehingga Pak Surya bisa lebih fokus pada pengembangan perusahaannya. Nah, ini merupakan rekomendasi dari rancangan yang kami rancang untuk siklus pembelian. Mungkin di sini ada beberapa penambahan seperti bagian pembelian di sini karena memang sebelumnya yang melakukan pembelian itu adalah bagian gudang. Lalu di sini juga kami menambahkan beberapa surat seperti laporan penerimaan barang dan juga di sini ada kartu persediaan, kartu gudang dan juga surat permintaan pembelian. Karena memang ini diperlukan sebagai kelengkapan dokumen. Dan untuk kartu gudang itu diperlukan agar dilakukan pencocokan oleh bagian gudang, dan untuk kartu persediaan itu harus dilakukan oleh bagian keuangan yang nantinya akan disesuaikan dengan kartu gudang terkait bahan. Baik, selanjutnya adalah siklus penggajian. Langsung saja bagaimana siklus penggajian selama ini terjadi pada CV Surya Pelangi. Nah, di sini akan ditampilkan dalam bentuk flowchart, yaitu bagaimana dokumen itu mengalir di setiap divisinya. Yang pertama itu dimulai dari bagian keuangan, membuat daftar hadir karyawan, kemudian daftar hadir karyawan ini dibuat dalam 2 rangkap, lalu dilakukan penginputan melalui aplikasi DMS. Lalu daftar hadir karyawannya akan disimpan dalam database. Selanjutnya, bagian produksi ini akan membuat catatan hasil produksi dari setiap karyawan untuk melakukan perhitungan penggajiannya, lalu diberikan kepada bagian keuangan. Nah, bagian keuangan berdasarkan DHK dan catatan hasil produksi ini akan melakukan penghitungan gaji karyawan dan membuat rekap daftar gaji. Nah, rekap daftar gaji ini selanjutnya akan diserahkan kepada pemilik untuk diotorisasi. Pemilik yang telah mengotorisasi ini kemudian diberikan lagi kepada bagian keuangan, dan selanjutnya bagian keuangan akan menyiapkan uang dan diberikan kepada karyawan. Nah, rekap daftar gaji ini nantinya akan digunakan untuk menyiapkan jurnal pengeluaran kas, lalu
dilakukan penginputan dalam aplikasi DMS, selanjutnya disimpan dalam database jurnal pengeluaran kas. Nah, ini adalah DFD dari siklus penggajian, di mana di sini ditunjukkan bagaimana data itu mengalir dalam penggajian, seperti data absensi, catatan hasil produksi, kemudian dilakukan penyiapan, melakukan penghitungan penggajian dari uang gaji didistribusikan, selanjutnya dilakukan penginputan untuk ke aplikasi DMS ke jurnal pengeluaran kas. Nah, ini merupakan diagram bisnis, yaitu aktivitas yang terjadi di saat melakukan siklus penggajian yang dimulai dari bagian keuangan menyiapkan daftar gaji karyawan, yang nanti pada akhirnya bagian keuangan akan menyiapkan jurnal pengeluaran kas yang berdasarkan dari rekap daftar gaji. Ini adalah kelemahan yang terjadi pada internal penggajian. Yang pertama itu dari otorisasi. Nah, untuk otorisasi transaksi sebenarnya di CV Surya Pelangi ini sudah memadai karena sudah ada otorisasi penerimaan gaji untuk karyawan, itu diotorisasi oleh pemilik dan bagian keuangan. Selanjutnya untuk pemisahan tugas yang memadai. Di sini mereka untuk fungsi pencatatan waktu dan daftar hadir karyawan itu tidak mereka pisahkan, dan juga untuk transaksinya itu dilakukan hanya satu orang, yang artinya mereka melakukan kerja yang merangkap. Nah, untuk penyaranan itu sebaiknya dilakukan pemisahan, di mana sehingga bagian keuangan ini tidak bekerja secara overlap, sehingga dia bisa fokus pada bagiannya. Selanjutnya yaitu untuk bagian pengawasan. Untuk di CV Surya Pelangi itu pengawasan dalam pencatatan hadir karyawan itu belum memadai karena memang mereka tidak melakukan kontrol yang begitu ketat di sini, karena memang akan dikhawatirkan adanya kecurangan yang sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh karyawan. Nah, sebaiknya untuk penyaranan itu dilakukan pengawasan yang lebih ketat, seperti mengamanahkan satu orang agar karyawan ini juga bisa lebih disiplin dalam kehadiran. Lalu untuk accounting record, ini ada beberapa dokumen yang sebenarnya sudah memadai, seperti sudah ada kartu jam hadir, sudah ada ringkasan distribusi tenaga kerja, daftar gaji upah juga telah ada. Namun beberapa seperti kartu jam kerja, voucher pencairan itu memang tidak ada pada mereka. Nah, untuk penyaranan itu sebaiknya dilakukan penambahan kartu jam kerja karena akan memudahkan pembagian kerja di CV Surya Pelangi, sehingga karyawan bisa bertanggung jawab sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Lalu selanjutnya untuk di sini kartu biaya juga mereka tidak ada, kartu harga pokok juga di sini mereka tidak ada, dan penyaranan sebaiknya itu ditambahkan kartu biaya dan kartu harga pokok produk agar penghitungan dalam penggajian itu bisa dilakukan secara tepat. Nah, untuk kontrol akses sendiri itu mereka sebenarnya sudah memadai, di mana sudah ada pengawasan dalam akses data gaji, sehingga tidak sembarang orang dapat membuka data keuangan dalam pemrosesan penggajian. Selanjutnya itu adalah verifikasi independen. Di sini mereka sudah memadai, sudah ada verifikasi register penggajian oleh bagian keuangan. Di sini juga sudah ada rekonsiliasi ringkasan distribusi tenaga kerja. Nah, ini merupakan rekomendasi yang kami susun, di mana di sini kami menambahkan bagian absensi di sini karena sebelumnya bagian keuangan itu merangkap dalam bagian absensi. Di sini juga kami tambahkan kartu harga pokok produk di sini agar memudahkan dalam penghitungan penggajian. Di sini juga kami tambahkan beberapa rekap daftar gaji kami perbanyak, seperti bukti kas keluar juga di sini kami perbanyak, dan juga kartu biaya di sini juga kami tambahkan agar memudahkan bagian keuangan dalam menghitung penggajian. Selanjutnya, siklus pemrosesan aset tetap. Yang pertama, narasi. Siklus pemrosesan aset tetap diawali dengan Pak Surya selaku owner menganalisis aset tetap yang dibutuhkan yang memenuhi standar produksi. Kemudian, Pak Surya menghubungi supplier untuk melakukan pemesanan aset tetap seperti mesin bordir. Lalu, supplier memberikan output berupa salinan faktur kepada Pak Surya. Selanjutnya, pengiriman pesanan aset tetap dilakukan oleh supplier yang menimbulkan output berupa mesin bordir dan faktur. Selanjutnya, penerimaan pesanan aset tetap dilakukan oleh bagian pembordiran. Akibat transaksi yang terjadi, bagian keuangan mengupdate buku besar utang dagang, serta membuat laporan transaksi yang akan mengupdate sistem pengeluaran kas. Setelah itu, aset tetap yang dirasa akan habis masa manfaatnya akan dilakukan proses servis yang pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Yang kedua, ini adalah DFD, sistem pemrosesan aset tetap.
Selanjutnya, ini adalah sistem flowchart pemrosesan aset tetap. Yang ketiga, ini adalah bisnis proses diagram pemrosesan aset tetap pada CV Surya Pelangi. Selanjutnya, kelemahan pada internal control pada CV Surya Pelangi. Dari 6 internal control, pada CV Surya Pelangi terdapat 3 kelemahan. Yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Pada CV Surya Pelangi, penerimaan aset tetap diterima oleh bagian atau departemen yang terkait dengan penggunaan aset yang akan digunakan oleh departemen tersebut. Namun, tidak ada laporan penerimaan. Yang ada hanyalah bukti terima berupa nota dari supplier. Yang kedua, pemisahan tugas yang memadai. Pada CV Surya Pelangi, semua karyawan yang terlibat dalam pemrosesan aset tetap memiliki tugas yang merangkap. Misalnya, bagian produksi juga turut melakukan pembelian dan menerima aset tetap yang telah dibeli. Yang ketiga, pemeriksaan independen atas kinerja. Pemeriksaan independen pada CV Surya Pelangi biasanya dilakukan sekali sebulan oleh pemilik atau orang yang ditugaskan oleh Pak Surya untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, saran untuk pengendalian internal. Yang pertama, pada saat pembelian aset tetap, seharusnya owner mengonfirmasi kepada tim produksi atau bagian pembordiran. Yang kedua, mengecek dan mengontrol secara berkala mesin-mesin yang digunakan dalam produksi dan mencatat depresiasinya. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dengan menggunakan CCTV. Selanjutnya, narasi untuk rancangan sistem akuntansi yang memadai. Pak Surya, selaku owner, menganalisis aset tetap yang dibutuhkan yang memenuhi standar produksi setelah mengonfirmasi pada bagian pembordiran. Kemudian, Pak Surya menghubungi supplier untuk melakukan pemesanan aset tetap seperti mesin bordir. Supplier memberikan output berupa salinan faktur kepada Pak Surya. Kemudian, owner menyerahkan faktur tersebut kepada bagian keuangan untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke bank. Selanjutnya, pengiriman pesanan aset tetap dilakukan oleh supplier yang menimbulkan output berupa mesin bordir dan salinan faktur. Lalu, penerimaan pesanan aset tetap dilakukan oleh bagian pembordiran. Kemudian, bagian pembordiran akan mendata dan mencatat mesin yang diterima. Akibat transaksi yang terjadi, bagian keuangan mengupdate buku besar utang dagang serta membuat laporan transaksi yang akan mengupdate sistem pengeluaran kas. Setelah itu, aset tetap yang dirasa akan habis masa manfaatnya akan dilakukan proses servis yang pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Terakhir, ini adalah rekomendasi siklus pemrosesan aset tetap. Category dengan nomor PP 18153.1003 kami jelaskan tentang sistem konversi. Nah, pada bagian hal ini kita dapat memperoleh narasinya, yaitu melakukan wawancara dengan pemilik toko sendiri, itu pada CV Surya Pelangi. Yang mana hal ini dapat dimulai dari adanya menerima pesanan pelanggan ataupun konsumen dapat melalui telepon atau ke kantor. Nah, selanjutnya pada bagian gudang adanya penyerahan kartu pesanan. Selanjutnya ada pengecekan bahan baku untuk dapat pemesanan yang dilakukan yang untuk custom sesuai keinginannya. Nah, sedangkan untuk pesanan yang umum akan langsung dicek barang tersedia ataupun tidaknya pada bagian gudang. Nah, untuk custom pada bagian gudang dapat mencatat pesanan sesuai dengan kartu pesanan dari bagian keuangan yang kemudian diberikan pada bagian desain dan pemotongan. Nah, selanjutnya itu adanya pengecekan ataupun proses pemotongan bahan baku. Nah, setelah hal tersebut selesai, dapat diberikan kepada bagian bordir dan sablon sesuai dengan pesanan konsumen. Nah, selanjutnya barang tersebut akan dipakan, dibersihkan apakah barang tersebut adanya debu atau benang yang berlebihan mengemas pada plastik tersebut. Nah, selanjutnya apabila barang tersebut telah selesai, dilakukan langkah kedua dan diberikan pada bagian transportasi untuk dikirim. Ini bentuk flowchartnya.
Ini bentuk diagram Business dari siklus konversi. Adalah kelemahan pengendalian dari internal sistem konversi, ada 6 pengendalian dan juga adanya beberapa saran dari kelemahan tersebut. Nah, elemen pertama itu ada otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat, yang mana pada pengendalian internal ini adanya tanda tangan dan otorisasi dari setiap departemen produksi untuk mengirimkan pekerjaan produksi selanjutnya. Nah, pada CV Surya Pelangi ini tidak adanya dokumen atau divisi menunjukkan penyelesaian di satu departemen. Nah, akan tetapi sarannya dari CV Surya ini untuk dapat adanya menunjukkan adanya divisi yang menunjukkan setiap produksi untuk mengizinkan pekerjaan untuk produksi selanjutnya. Nah, selanjutnya kelemahan itu adanya pada saat pengecekan bahan baku bagian gudang, ada transaksi oleh bagian gudang. Nah, pengecekan bahan baku dilakukan oleh bagian produksi. Nah, selanjutnya kelemahan itu adanya laporan penerimaan pada produksi CV Surya Pelangi yang ditransaksikan oleh penerimaan. Nah, pada CV Surya sendiri tidak adanya laporan penerimaan dari penerimaan bukti, penerimaan barang yang hanya berupa nota dan supplier. Nah, sarannya itu dapat CV Surya Pelangi seharusnya adanya laporan penerimaan dan penerimaan bukti, penerimaan barang dikarenakan untuk dapat melihat dan dapat mengetahui bagaimana laporan penerimaan pada produksi Surya sehingga dapat ketahui bahwa laporan tersebut benar dan sesuai dengan ketentuan. Itu adanya pemisahan tugas yang memadai. Nah, pada CV Surya sendiri memiliki kelemahan yaitu adanya karyawan yang memiliki pekerjaan merangkap ataupun ganda. Nah, sehingga beberapa transaksi yang hanya dilakukan oleh satu orang seperti pada bagian gudang. Nah, saran untuk CV Surya Pelangi sendiri yaitu adanya karyawan yang hanya memiliki satu pekerjaan saja, sehingga karyawan tersebut lebih terarah dan lebih menguasai satu pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya itu adanya kelemahan dari CV Surya, adanya pemisahan pengendalian inventory, tidak adanya pemisahan pada pengendalian inventory. Nah, yang mana bahan baku dan barang jadi ini dilakukan oleh bagian gudang. Selanjutnya itu adanya perhitungan IP yang dilakukan oleh seorang yang diberikan percayaan oleh CV Surya sendiri, dilakukan oleh kepala bagian gudang. Nah, pada kelemahannya CV Surya tidak adanya pemisahan perencanaan produksi dan pengendalian produksi. Bagian ini dirangkap oleh bagian gudang. Nah, saran untuk CV Surya sendiri yaitu seharusnya ada pemisahan perencanaan produksi dan pengendalian produksi. Dikarenakan apabila merupakan dua hal yang sebenarnya seharusnya adanya pemisahan, akan tetapi pada CV Surya tidak ada. Sebaiknya perlu pemisah dikarenakan lebih adanya tingkat dan adanya perencanaan yang lebih matang. Nah, selanjutnya kelemahan itu adanya pemisahan inventory. Nah, pada hal ini tidak terdapat pemisahan dikarenakan hal tersebut oleh bagian gudang. Sarannya harusnya ada pemisahan pada bagian tersebut. Dan ketiga yaitu dokumen dan catatan yang memadai ataupun accounting record. Nah, pada CV Surya sendiri, semua formulir itu menggunakan nomor urut yang bercetak, bagian nota penjualan, sales orders, invoice, dan nota pembelian. Nah, pada CV Surya tidak adanya surat pemerintahan bahan baku, yang ada hanyalah daftar bahan baku beserta list kebutuhan. Nah, sarannya adalah seharusnya adanya permintaan bahan baku sehingga kita dapat mengetahui berapakah permintaan dari bahan baku. Selanjutnya adanya file WIP dan barang jadi yang dicatat oleh pada bagian gudang yang kemudian diberikan oleh ke bagian keuangan dengan menggunakan data bantuan dari aplikasi DMS. Nah, cost sheet ataupun lembar biaya dibuat oleh bagian keuangan dibantu oleh aplikasi. Nah, pada CV Surya tidak ada job ticket dan tidak adanya surat perintah kerja. Nah, saran seharusnya adanya job ticket dan adanya surat perintah kerja sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah dan lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan apa saja surat yang perlu dikeluarkan. Nah, pada CV Surya Pelangi sudah ada bukti DP pembayaran dan bukti lunas pembayaran yang mana langsung pada tercantum pada nota
Nah, yang keempat adanya pengendalian fisik dan aktivitas dan catatan ataupun akses kontrol. Nah, pada hal ini biaya yang menggunakan pengecekan adalah bagian internal kontrol ataupun langsung dari pemiliknya untuk melakukan cek fisik persediaan yang ada di gudang dan adanya di tempat produksi di tiap-tiap departemen, itu pengawasan ataupun supervision. Nah, pada CV Surya Pelangi tersebut pengawasannya dilakukan oleh langsung Bapak Surya, yang mana langsung mendatangi meja-meja tiap karyawannya dan mengecek apakah yang dikerjakan oleh karyawan. Nah, pada CV Surya Pelangi tidak adanya menggunakan CCTV. Nah, pengawasan pada CV Surya Pelangi tersebut hanya dilakukan pada tim KAP saja dikarenakan hanya menggunakan tim KAP saja, tapi tidak ada yang menggunakan job ticket. Nah, saran pada pengawasan itu diperlukannya CCTV sehingga lebih menghemat waktu dalam pengecekannya. Ada pemeriksaan independen atas kinerja, yang mana pada CV Surya adanya verifikasi perpindahan WIP ke Fiji. Nah, pada bagian ini dilakukan oleh bagian gudang yang kemudian diberikan datanya kepada bagian keuangan untuk dapat diinput komputer dengan bantuan dari aplikasi, yaitu aplikasi DMS. Nah, pada pemeriksaan tersebut adanya pemeriksaan mendadak. Nah, pada CV Surya sendiri biasanya dilakukan oleh pemiliknya ataupun orang yang ditugaskan oleh dari pemilik itu Bapak Surya yang dapat mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan yang dilakukan karyawan. Nah, selanjutnya itu kelemahan itu ada pembentukan unit organisasi untuk pengawasan kinerja. Pada CV Surya Pelangi tersebut tidak adanya badan ataupun unit yang mengawasi tersebut. Saran dari hal ini ada pemeriksa dan pembentukan unit ini seharusnya adanya pemeriksaan mendadak, yaitu dilakukan secara berkala dan tidak diketahui oleh karyawan karena itu merupakan pemeriksaan dadakan. Nah, adanya pembentukan unit organisasi yang harusnya hal tersebut dapat membantu dalam mengawasi kinerja setiap karyawan, dikarenakan pembentukan unit dapat membantu sehingga tidak dapat menimbulkan ataupun kemungkinan tindakan kecurangan. Rancangan dokumen dan catatan CV Surya Pelangi. Semua proses sudah baik, namun akan tetapi perlunya beberapa masukan dan masalah yang muncul, ya seperti pada penjualannya itu mengalami overlap, yang pada pembelian tersebut adanya permasalahan khusus dengan dokumen selama transaksi pembelian bahan baku yang bertanggung jawab terhadap proses pembelian. Nah, pada proses produksi tersebut adanya keterlambatan produksi karena bahan baku di gudang habis. Nah, terkadang supaya terlambat dalam mengirim bahan baku. Nah, proses produksinya tidak sesuai jadwal. Nah, pada proses pengajiannya tersebut sudah baik, namun adanya saran yang diberikan untuk dapat meningkatkan pengawasannya terhadap setiap karyawan. Nah, pada proses aset sudah baik, namun adanya saran untuk dapat mengecekkan dan mengontrol secara berkala mesin-mesin digunakan dalam produksi dan mencatat depresiasi. Nah, dari rekomendasi ini dapat mengadakan penambahan bagian dan dokumen transaksi sehingga kehilangan ataupun kelalaian dapat diketahui. Nah, dengan adanya rekomendasi ini, sistem informasi akuntansi dapat diterapkan oleh pimpinan dari CV Surya Pelangi dengan mencapainya operasional perusahaan yang baik dan dapat mengurai terjadi kesalahannya, dan tapi mengedepankan sikap terbuka. Sedang bagi peneliti dapat menjadi pedoman untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dengan rekomendasi prosedur sistem informasi akuntansi dibutuhkan oleh